Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, Nabil Mustafa Muhammad ibn Abdillah, asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma la ilma lana illa ma'alamtana, innaka antal alimul hakim. Wala fahma lana illa ma fahamtana innaka antal jawadul karim wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha' wa amalin la yurfa' wa du'ain la yusma'. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahm wa akrimna bin nuril fahm waftah alaina bima'rifatil ilm wanshur alaina rahmatak wa dzakirna ma nusina ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Oke, baik. Insyaallah kita akan lanjutkan lagi ngaji kita di kitab yang insyaallah berkah ini, kitab Syarah Qafrawi atas Syarah Jurumiyah. Dan kita kemarin masih terhenti di tentang mengi'rab bait syair yang menjadi syahid, menjadi dalil dari jawazimnya izma, dari jawazimnya izma. Nah, musonif kitab itu mengatakan di sini bahwa, atau Ibnu Ajurum itu mengatakan bahwa izma itu adalah harfun. Satu. Yang kedua, tugasnya izma itu persis dan sama seperti in yang kita bahas sebelumnya. Dan ikhtilafnya adalah apakah izma itu isim atau fiil, itu juga sudah dijawab bahwasanya yang qaul, yang rojih, pendapat yang terkuat bahwa dia itu adalah harfun. Lalu beliau membacakan atau mendatangkan sebuah syahid, sebuah apa yang kita sebut sebagai namanya dalil. Dikatakan wa innaka izma ta'tima anta amirun bihi tulfi man iyahu ta'muruhu atiyan. Oke. Nah, saya sengaja kemarin untuk mencoba membedah secara i'rab kalimat ini supaya nanti kalau misalkan nemu syair lagi, kita sudah terbiasa akan berbelitnya perkataan orang Arab yang berbentuk syair ini. Cuman kalau kata guru kami, syair itu masih belum seberapa berbelitnya ketimbang nasr atau prosa. Kalau kamu menganggap bahwasanya syair aja dengan sebegitunya sudah berbelit, maka kamu masih belum melihat perkataan orang Arab itu yang lebih dari itu, yaitu dalam bentuk prosa. Nah, ini mau coba saya jabarkan satu persatu dan saya ulangi lagi sedikit demi sedikit bagaimana cara kita membedah sebuah syair. Bagaimana cara kita membedah sebuah syair dengan kita punya pisau bedah, yaitu adalah nahwu. Karena di dalam kita membedah sebuah syair, yang mana itu syair itu merupakan salah satu dari rujukannya bahasa Arab, kita butuh 3 ilmu seenggaknya. Pertama ilmu nahwu, kedua ilmu sorof, yang ketiga ilmu balagoh. Itu 3 ilmu itu harus kita punya. Cuma di sini ilmu yang terakhir yaitu ilmu balagoh nggak disebut. Kenapa? Karena
kita lagi berbicara soal dalil apa yang digunakan untuk perkataan yang kamu katakan, wahai imam. Nah, itu yang kita, makanya pisau bedah yang kita gunakan di sini hanyalah pisau bedah nahwu dan sorof saja. Oke, yuk. Pelan-pelan kita akan coba ulangi lagi yang kemarin kita bahas. Dikatakan di sini, wa innaka idma ta'ti wa innaka idma ta'ti ma anta amirun bihi tulti man min iyahu tak muru atian. Kemarin kita sudah katakan bahwasannya makna dari syair ini adalah seperti yang dikatakan oleh Muhashi, oleh pemberi komentar, dikatakan di sini bahwasanya wal makna annaka, bahwasanya maknanya adalah annaka in fa'alta syai'an, bahwasanya kalau kamu mengerjakan sesuatu, alladzi, yang sesuatu tersebut, anta amirun ghairika, yang dengan sesuatu tersebut kamu itu menyuruh orang lain bifi'lihi, untuk mengerjakan sesuatu yang telah kamu kerjakan. Tajid, maka kamu akan dapati man ta'muruhu, orang yang kamu suruh tersebut bil fi'li, secara nyata, fa'ilan lahu, dia akan mengerjakan apa yang telah kamu kerjakan sebelumnya. Artinya kurang lebih di sini bait syair di sini ingin berbicara soal sebelum kita bertindak atau sebelum kita menyuruh orang lain untuk mengerjakan sesuatu, hendaknya kita memberikan contoh terlebih dahulu sesuatu tersebut secara meyakinkan dan secara pasti, sehingga orang yang kita suruh itu benar-benar persis melakukan apa yang kita lakukan. Nah, ini kurang lebih bait makna dari bait syairnya. Lalu sekarang kita coba bedah dari sisi nahwunya. Kita tahu bahwa inna itu punya yang namanya dua hukum. Dia punya hukumnya, pertama adalah tansibul isma wa tarfaul khobar. Dia itu butuh isim dan juga butuh khobar. Nah, itu inna. Inna. Dari sini kita hapus dulu aja. Inna. Maka kita perhatikan wa innaka dan inna di sini ini langsung bertaut dengan isimnya. Dan ini adalah isim inna. Wa innaka. Oke? Kita save terlebih dahulu satu layer ini. Berarti kita kurang apa? Kita kurang khobar. Kita tahu bahwa khobarnya inna itu seperti khobarnya mubtada. Artinya dia datang dalam keadaan mufrad ataupun datang dalam keadaan goir mufrad. Maksudnya mufrad itu kayak gimana Ustadz? Maksudnya adalah ya dia datang dalam keadaan ya misalnya seperti bentuknya tunggal aja, nggak ada susunan kata, itu nggak ada. Itu yang dimaksud dengan mufrad. Jadi khobarnya inna itu datang dalam keadaan tunggal. Nah, sedangkan goir mufrad itu artinya adalah khobarnya inna datang dalam keadaan beberapa susunan kalimat. Nah, kalau di sini kita perhatikan khobarnya inna itu kita bisa yakin secara pasti itu dia datang dalam keadaan apa? Dalam keadaan goir mufrad. Nah, nanti kita akan bedah itu. Artinya kita sudah ketemu isimnya inna, yang mana ini merupakan isimnya inna, dan tersisa khobarnya. Khobarnya mana? Nanti kita akan
cari tahu lagi. Oke. Berikutnya, kita langsung lanjut ke izma. Izma di sini kemarin sudah kita anggap sebagai harfu syartin. Kalau dia ada harfu syartin, maka fiil yang datang berikutnya adalah apa? Adalah fiil syarat. Dan ini adalah fiil syaratnya. Oke. Izma ta'ti ma anta amirun bihi. Nah, terus berikutnya di sini ada ma. Oke. Ta'ti itu artinya adalah anta, failnya anta, dan maksudnya adalah ityan. Ityan itu apa? Ityan. Ityan itu artinya datang. Jadi, wa innaka, dan sesungguhnya kamu, izma, ketika takti, manakala kamu datang, atau ketika kamu datang, datang dengan apa? Ma, dengan apa-apa. Nah, di sini adalah dia bermakna alladzi. Maknanya alladzi, dengan apa-apa. Kalau ada isi mausul, berarti nanti kita butuh yang namanya silah mausul serta domir yang kembali kepada silah mausul tersebut. Nah, berarti nanti kita save dulu nih. Kalau dia sudah bermakna alladzi, berarti kita save dulu. Terus selanjutnya dikatakan anta amirun. Nah, berarti anta di sini sebagai mubtada. Sebagai mubtada. Kenapa? Karena setelah alladzi pasti dia itu datang dengan jumlah. Nah, jumlah yang datang itu nggak pasti. Bisa jadi jumlah fi'liyah, bisa jadi jumlah ismiyah. Dan yang ada di hadapan kita sekarang ini adalah jumlah ismiyah. Maka anta kita i'rab sebagai khobarnya. Afan, sebagai mubtadanya. Terus yang berikutnya dikatakan amirun. Dan ini adalah khobar dari mubtada tersebut. Khobar dari mubtada tersebut. Jadi, dan ketika kamu izma, dan sesungguhnya kamu, manakala kamu datang, nah gitu kurang lebih, mana kamu datang dengan apa-apa yang kamu di situ menjadi amir, menjadi orang yang memerintah, bihi. Bihi di sini itu adalah jar dan majrur. Haknya ini itu merupakan audud domir kepada ma. Haknya merupakan apa namanya? Audud domir ilama. Jadi dalam hal ini kita sudah tuntas nih di layar kedua. Artinya kita sudah punya fiil fa'il, ta'ti fiil fa'ilnya anta, ma anta amirun bihi sebagai maf'ulnya. Yang mana maf'ulnya itu berupa isim isyarah, yang isim isyarah ini itu berbentuk afan, yang silah mausulnya berbentuk mubtada dan khobar. Ini silah mausulnya. Dan alladzi itu pasti butuh sila mausul dan butuh yang namanya audud domir. Nah, ini namanya audud domir. Dari sini kita sudah bisa mengatakan bahwasanya ini jumlah yang sudah kamilah. Baru sebagian. Oke. Nah, ini layar kedua. Layar kedua. Jadi, wa innaka, dan sesungguhnya kamu, izma ta'ti,
manakala kamu datang dengan ma apa-apa yang yang kamu di situ menjadi anta amirun bihi, dan kamu di situ menjadi orang yang menyuruh bihi dengan sesuatu yang kamu datangkan tadi, tulfi. Nah, tulfi di sini sebagai apa? Sebagai jawab. Sebagai jawab dari izma yang tadi. Sebagai jawab dari izma yang tadi. Oke. Yuk. Min iyahu afan. Ini bukan min, tapi man. Tulfi itu maksudnya adalah kamu akan dapati tajid. Kamu akan dapati man seseorang. Nah, ini bermakna alladzi juga. Seseorang yang, nah, kalau ada alladzi, pasti yang ada dalam pikiran kita butuh silah mausul, sekaligus kita butuh audud domirnya. Nah, di sini kita punya bentuk apa? Iyahu ta'muru atia. Nah, iyahu di sini adalah domir munfasil. Pasti dia sebagai maf'ulun bihi. Nah, ini sebagai apa? Sebagai fi'il dan fa'ilnya. Nah, atiannya lalu jadi apa, Ustadz? Dikatakan di sini bahwasanya atian di sini merupakan maf'ul kedua. Maf'ul bihi kedua. Maf'ul bihi kedua dari mana? Dari kata tulfi. Jadi, kurang lebih, tulfi, kamu akan dapati orang yang kamu suruh tersebut, orang yang kamu suruh, takmuru, kamu suruh tersebut, orang tersebut, nah ya, iyahu atian. Ini menjadi maf'ul bih kedua dari kata tulfi. Nah, berarti dari sini kita punya kurang lebih tajid, ini maf'ulnya adalah man iyahu ta'muru, ini yang pertama, dan tajid itu punya maf'ul kedua yaitu atian ini. Ini maf'ul keduanya. Yang mana maf'ul dari tulfi ini itu adalah alladzi plus silah mausulnya. Dan audud domirnya adalah iyahunya ini. Iyahu. Nah, oke, Tohib. Dari sini berarti kita sudah lengkap. Ya, kita sudah lengkap. Berarti izma itu kita udah dapat fiil syaratnya, yaitu ta'ti, sudah dapat fiil jawabnya, yaitu tulfi. Ta'ti datang dalam keadaan satu maf'ul. Maf'ulnya berbentuk silah mausul, maf'ulnya berbentuk isim mausul beserta silah mausulnya. Sedangkan tulfi datang dalam dua maf'ul. Maf'ul pertama dalam bentuk silah mausul alladzi, man iyahu ta'muru ini. Maf'ul keduanya dalam keadaan atian. Maf'ul keduanya adalah kata atian ini. Nah, berarti kita simpulkan berikutnya. Kesemuanya ini dari kata izma sampai kata atian, ini semuanya merupakan khobar dari inna yang tadi kita tunggu-tunggu. Khobarnya mana? Nah, semuanya ini merupakan khobarnya. Nah, setelah kita mendapatkan khobar secara pasti kayak begini, selanjutnya kita ganti dengan kalimat yang dirasa mudah untuk kita cerna. Ya, mudah untuk kita cerna. Bagaimana cara mengubahnya, Ustadz? Ya, mengubahnya gampang. Oke, mengubah. Oke, sampai sejauh ini sebelum saya merubah dulu.
Yuk, gimana cara kita merubahnya Ustadz? Ya udah kita merubah ke dalam bentuk yang lebih sederhana lagi. Kayak gimana? Kurang lebih begini. Dan ini yang nanti akan kita sebut sebagai namanya makna dari bait syair ini. Yaitu gimana Ustadz? Yaitu jawabannya adalah yang baru aja kita sebutkan tadi yang sebelumnya tadi kita sebutkan bahwa annaka sesungguhnya kamu ya, sesungguhnya kamu in jika fa'alta gitu ya. Fa'alta itu maksudnya takti, kamu telah mengerjakan asyai, kata ma'anta amirun bihi-nya ini kita ganti dengan kata asyai yang menjadi maf'ul bihi-nya. Ini kita ganti. Jadi takti ini menjadi fa'alta dan alla ma'anta amirun bihi-nya kita ganti menjadi syai. Terus berikutnya annaka idza fa'alta syai'a, maka langsung kita jawab titik 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 tajid tajid man, orang yang kamu suruh tersebut, tajid man ta'muru fa'ilan lahu, annaka in fa'alta, kalau misalkan kamu mengerjakan sesuatu, in fa'alta syai'a tajid, maka kamu akan dapati orang yang kamu suruh tersebut akan menjadi orang yang mengerjakan apa perintah kamu itu. Nah, ini merupakan cara kita membedah sebuah syair dengan menggunakan ilmu sorof dan juga ilmu nahu yang telah kita pahami sebelumnya. Oke, sampai sejauh ini sudah kebayang belum nanti gimana cara kita membedah berikut-berikutnya? Atau masih ada yang mau bertanya soal Ustadz, saya masih kurang jelas di sini, silahkan coba kalau ada yang mau tanya. Ustadz, Heeh, saya ya. heeh, Nah, berarti kan tadi kalau kita kan kalau saya lah ya selama ini kan untuk mencari si khobarnya Inna tadi kan sebenarnya nggak apa tuh, kalau begini kan saya sejujurnya saya mah bingung gitu ya kalau nggak heeh, usah jelasin tadi gitu ya, karena eh, bakalan satu-satu nih kita cari dulu gitu, si cut, per ini dia ya, bagian-bagian dia. heeh. Nah, jadi karena kan biasanya teks yang saya eh, di saya gitu ya, Uji. yang paling mudah itu kan sederhana ya Ustadz, langsung Heeh, ketahuan nih bahwa oh ini nih khobarnya Ina gitu kan, karena kita juga udah tahu tandanya gitu. Nah, heeh. jadi eh berarti kan Ustadz kalau nanti suatu saat ketemu dengan kalimat yang Teks. begini, jumlah Heeh, yang heeh. begini, atau teks yang begini gitu ya, berarti kan kita butuh ini ya, effort ya Ustadz ya. Betul, 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 betul. Karena saya tadi beneran nih, kan sebenarnya pekan lalu juga udah ini ya. Sebentar tadi saya baru oh begini satu-satu gitu ya. Jadi untuk saya gitu, andaikan kita ada ujian gitu ya Ustadz, terus Ustadz kasih yang begini, saya kayaknya belum bisa deh gitu. Karena tadi sebegini banyaknya ternyata si khobarnya sebanyak ini gitu. Saya memang dari tadi mikir ini khobarnya yang mana khobarnya, tapi ternyata sebanyak ini khobarnya gitu. Dan gak ada tanda-tandanya kan Ustadz. Betul. Kalau kita yang biasanya sederhana lah di kitab Jurumiyah kan sederhananya ya inna itu khobarnya udah ketahuan nih tandanya gitu. Nah, berarti ini kalau saya di saya sendiri berarti kan ini butuh latihan ya Ustadz, agar Betul, saya bisa betul, nge betul. apa tuh memahami oh ini dia kayak hadis ini loh Ustadz. Takunun nubuwah fikum itu kan isim kana ya. Iya, betul. Jadi kabarnya gimana gitu. Sampai sekarang saya nggak tahu Ustadz gitu ya. Itu untuk itu gitu. Oh, Maka itu kan di kitab Ad-Daulah pertama ya. Itu ya, kan dibuka ya pembukaan yang mukaddimahnya ya. dengan hadis itu gitu. Dengan sepanjang itu. Makanya tadi ketika Ustadz jelasin begini saya baru
oh ya iyalah saya nggak ngerti yang di hadis itu gitu, karena ini aja saya nggak ngerti gitu. Berarti kedepannya berarti mungkin untuk inna ini gitu ya, ketika melihat khobar berarti saya harus satu-satu dulu ya Ustadz ya. Betul, betul, betul. eh, Memahami Hmm, ini apa, ini apa, ini hmm, apa. Mungkin begitu ya Ustadz ya. hmm, betul, betul. Nah, disinilah ujian sebenarnya kita belajar nahwu. Jujur, saya pun juga pernah di fasenya Mbak Wika. Pas guru, jadi dulu tuh pelajaran yang paling saya, kami semua sepakat soal pelajaran yang kami semua benci itu adalah pelajaran tentang adab. Adab itu hanya bicara soal syair dan prosa saja. Apalagi kalau udah ujiannya namanya ujian nusus, ujian membedah begini, udah itu pasti kami berharap hanya hanya hafalan kami lah yang kami andalkan. Artinya memang plek ketiplek, udah kita hafal mati pokoknya. Ya sudah, akhirnya alhamdulillah karena hafal mati itu tadi itu akhirnya bisa melewati itu. Karena memang ini butuh 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 latihan yang panjang. Jujur saya pun juga setelah selesai S1 baru saya bisa membedah secara presisi apa yang sekarang yang saya bisa kasih ke teman-teman ini. Itu setelah 4 tahun. Ya artinya kalau misalkan nanti sering ya mungkin bisa lebih dari saya. Bisa mungkin setahun atau 2 tahun. Ya itu tadi dengan kita sering bermuamalah dengan teks-teks seperti ini. Nah, inilah ujian sesungguhnya dan disinilah praktik yang paling 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 mengena untuk kita bisa, oh ternyata pemahaman nahwu saya itu masih segini toh. Nah gitu. Oke. Dan bayangin ini baru teks syair orang biasa. Ini baru orang biasa, belum teks hadis yang secara yang kita pahami bahwasanya itu merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi Al-Qur'an. Nah, itu dia akan punya banyak kompleks apa bahasanya kompleksivitas ya tuh. Kompleksnya itu banyak hal yang kompleks. Makanya tadi yang seperti saya awal dibilang di awal, Al-Qur'an itu kan bentuknya kayak prosa. Dia bentuknya tekstual dan itu lebih sulit untuk dibedah ketimbang syair begini. Kalau syair dia hanya terbatas pada pada bait pertama dan bait kedua selesai. Teks itu akan selesai, akan mudah dipahami. Tapi kalau namanya prosa itu akan lebih jauh lagi untuk sulit untuk dipahami. Makanya apa ya? Tadi ada yang tanya ke saya, Ustadz, seberapa besar saya ikut kelas Ustadz untuk bisa paham Al-Quran? Saya jawab, sejauh ibu memurojaah pelajaran yang ibu pahami, sejauh itulah ibu paham Al-Quran. Artinya sejauh kita belajar nahwu, sorof, sejauh itu pula kita akan paham Al-Quran itu sendiri. Kalau misalkan kita masih belum paham-paham, ya berarti memang belajar kita masih kurang banyak. Ngaji kita masih kurang serius, latihan kita masih kurang banyak, dan lain-lain. Ini ya, ini apa pengingat untuk diri saya dan sekaligus juga mengingatkan mbak-mbak di sini dan ibu di sini untuk ayo kita masih banyak loh apa namanya pelajaran yang harus kita tunaikan gitu. Supaya kita bisa paham secara pasti apa itu yang dimaksud Allah Subhanahu wa taala dalam ayat itu. Ya. Oke, yuk ada lagi selain Mbak Wika, ada yang mau tanya lagi? Oke, pokoknya jangan jangan ini pesimis, udah ini aja optimis aja, pasti paham. Gitu. Meskipun tertatih-tatih. Ya, silakan kalau ada mau tanya. Ustadz mau nanya Ustadz, Hmm, yang siman ya, yang simak sama siman ini kan dia dimaknai alawi ya Ustadz. ya, Jadi bisa dalam satu syair itu bisa berbagai macam, bisa lebih dari satu mausul ya, seperti mm-mm. bahasa Indonesia kan. Jadinya Ya, bahasa Indonesia betul. kan apa yang gitu kan dia banyak ya dalam satu syair Mm-mm. gitu. Berarti dalam bahasa Arab pun sama ya Ustadz. Mm-mm. Cuman dia nanti bentuknya dalam bentuk aladhi atau nanti dalam bentuk secara makna maksudnya Ustaz atau Mm. secara lafaz gitu ya. Ya,
kurang lebih begini. Nah, si tulfi ini kan tadi tujid ya, tajid apa sih Ustaz tadi? Tajid. Tajid. Nah, tajid di sini maksudnya apa Ustaz? Tadi agak Menemukan, kelewat. menemukan. Menemukan dari Wajada yajidu, ha? Menemukan oh maknanya ya, orang, tulfi maknanya ya. ah, ah. Menemukan orang tak muru iyahu, orang yang kamu suruh tersebut. Kan orang Yang yang kamu, disuruh, orang yang tak muru anta, yang suruh, kamu suruh. kamu suruh iyahu tersebut. Berarti si khobar inanya dalam bentuk jumlah ya? Apa, khobar inanya dalam bentuk fiil syarat sekaligus jawab syarat. Fi'il syarat sekaligus jawab syarat. Ya, itu khobarnya tuh. Tapi di maksud di apa diistilahkan apa Ustaz? Tetap khobar Oh, jumlah iya, atau khobar khobar jumlah. Betul, betul. Diistilahkan dengan istilah khobar jumlah. Oke, khobar jumlah khobar yang jumlah. mana dalam ada fi'il syarat sama jawab syarat. Berarti Mm-mm. dalam bentuk khobar jumlah fi'liyah ismiyah kalau kayak gitu Ustaz. Kan izma kan harfun tuh dia, maka dia nggak dianggap, taktinya ini yang dianggap. Berarti dalam bentuk jumlah fi'liyah. Fi'liyah. Mm-mm. Ya, Ustaz. Mm-mm. Maka di sini. Ya, Pak Yakub. Bentar. Oke. Hmm. Berarti kalau silah mausul itu sampai batas penyempurna umdah dari kalimat ya? Penyempurna umdah dari, pokoknya kalau ada isi mausul, oh, Ah, kalau isi mausul, pokoknya ingat tiga hal. Isi mausul, silah mausul, sama audud domir. Udah tiga itu aja yang diingat. Silah mausulnya itu bisa jadi mubtada khobar atau fiil fa'il. iya, maksudnya berarti umdahnya si Ya, jumlah tadi ya Ustaz. betul. Umdahnya sekaligus audud domirnya. Kalau misalnya audud Oh, domirnya berpisah dari umdahnya. apa tadi Ustaz? Audu domir. Audud domir. Ait, Audu ait, domir. ait, ait loh, Oh, ait. aid. Tapi audu tuh apa? Ini ya jamaknya Sama, ya? eh, ait itu isim fa'il, aud itu artinya adalah masdarnya. Oh, masdarnya. Heeh. Domir. Nah, Ustaz. Oke, ya alhamdulillah ya. Nggak apa-apa ini apa kita eh, sedikit supaya kita terbiasa dulu membedah teks syair. Bener ini apa namanya mungkin jarang orang biasanya tuh kalau dulu saya nggak tahu ya ini kebiasaan guru-guru yang pernah saya jumpa itu kadang melewati syair karena mungkin entahlah karena mungkin karena kurang persiapan atau mungkin karena males panjang ini. Cuman bagi saya itu adalah sebuah aib aja bagi saya kalau misalkan saya tidak menjelaskan secara gamblang maksud dari syair ini. Karena dari dulu ketika saya belajar nahwu di sini, saya selalu di bedah syairnya itu. Bahkan mungkin satu pertemuan tuh kadang cuma ngebedah syair doang. Nah ini, ya, tapi alhamdulillah dari situ bisa punya buah dari cara ngebedah tadi. Ya, ada pertanyaan lagi dari Mbak Wika, Mbak Wulan, ataupun dari Mbak Indi yang baru datang, silakan. Atau Bu Endah, silakan Bu Endah. Nah, Bu Endah nanti kalau misalkan nanti bingung, nanti saya apa udah kok yang kemarin sudah saya rekamannya dan insya Allah nanti langsung juga saya kasih rekamannya juga hari ini. Ya, yuk kita lanjut dulu ya. Kita lanjut dulu. Alhamdulillah kita sudah selesai yang pertama. Oke, ini sudah kita hilangkan saja. Yuk. Yang kedua, wa ayun. Bukan yang kedua. Yang kedua dari pembahasan ini dan ayun yang merupakan adawat berikutnya
dari adawatul jazm. Dikatakan al-waw harfu atfin. Maktuf ala lam, lam yang awal kemarin, maktufun ala marfu. Dikatakan yakni an-nasadisa yang keenam mimma yajzimu fi'lain, yang menjazmkan dua fi'il, yaitu ada ayu. Nah, dikatakan di sini, dan ini harus digarisbawahi. Wa ayu hiya fil asli hasaba bihasabi ma tudofu ilaih. Dia itu ngikut dengan sesuatu yang diidofakan kepadanya. Artinya, kalau sesuatu yang diidofakan kepadanya sesuatu yang berakal, maka dia ngikut. Jadi berakal juga. Misalnya, contohnya, ja'a ayyu syaksin bi, misalnya, siapapun orang yang datang kepadaku, gitu. Artinya, siapapun orang. Itu kalau misalnya ayu disandarkan kepada sesuatu yang berakal. Kalau misalkan dia disandarkan kepada sesuatu yang nggak berakal, atau diidofakan kepada yang nggak berakal, misalnya, ayu syai'in khalaqa Allahu tajidhu, misalnya, hikmatan fi dzalika. Sesuatu apapun yang Allah ciptakan, maka kamu akan mendapatkan hikmah dari penciptaan tersebut. Artinya kan yang tadinya diartikan sebagai siapapun, karena dia diidofahkan, disandarkan kepada yang berakal. Terus dia menjadi apapun karena dia disandarkan kepada sesuatu yang tidak berakal. Artinya, makanya di sini dikatakan wahiyya fil asli bihasabi ma tudofu ilaih. Dia diidofahkan dengan sesuatu, yaitu dalam bentuk berakal ataupun tidak berakal. Oke. Baik. Dikatakan summa duminat makna syartin pajazamat. Kemudian dia itu duminat. Apa kemarin duminat itu difahami dengan makna syarat, dengan makna takliq. Kemudian dia dijazmkan. Nah, perkataan Allah Subhanahu wa taala ayyam ma tad'u falahul asmaul husna. Dengan apapun kamu berdoa, itu maksudnya, dengan apapun kamu berdoa, ayyamam ma tad'u, dengan apapun kamu berdoa, falahul asmaul husna. Maka Allah Subhanahu wa taala memiliki al-asma al-husna. Memiliki nama-nama yang baik. Terus i'rabnya gimana? Ayan ismu syartin jazimin maf'ul muqaddam. Nah, ini diperhatikan. Dia itu maf'ul yang didahulukan. Apa fa'ilnya? Fi'il fa'ilnya adalah tad'u. Mansubun bil fathah az-zahirah, dan ma-nya ini atau ma zaidah dikatakan di sini. Jadi dia nggak punya pengaruh apa-apa. Wa tad'u, dan tad'unya itu sebagai fi'il syarat. Nah, ini fi'il syaratnya. Fi'il syarat dari kata ayyama tad'u. Terus fa-nya sebagai jawab. Kenapa kok ada fa? Karena fi'il jawabnya itu tidak dalam bentuk jumlah fi'liyah, tapi dalam bentuk jumlah ismiyah, maka wajib dengan fa. Nah, terus asmaul husna sebagai mubtada dan khobarnya, al-asmaul husna sebagai mubtadanya, lahu itu sebagai khobar muqaddam. Khobar muqaddam. Artinya kurang lebih begini, dengan apapun kamu berdoa,
maka dia memiliki nama-nama yang 99. Nah, di sini itu bisa juga dimaknai sebagai perintah kalau kita berdoa hendaknya kita itu menggunakan Asmaul Husna. Ayyama tad'u falahul asmaul husna gitu. Jadi kita biasa kalau masyayikh di sini, guru-guru kami di sini biasa kalau misalkan berdoa itu pasti selalu menggunakan asmaul husna. Misalkan kalau misalkan pengen kesembuhan pakai Al-Latif, kalau misalkan pengen pengampunan, Ghafur dan Rahim. Kalau misalkan kita ingin berdoa untuk kehancuran musuh-musuh Allah, kita menggunakan kata Al-Jabbar, Al-Hakim, Al-Qadir misalnya. Terus kalau kita ingin meminta rezeki, Allah kita katakan Ar-Rahman, Ar-Razzaq. Terus kalau misalkan kita meminta kesembuhan, tadi udah ya, kesembuhan Al-Latif ya. Terus kalau misalkan kita meminta kemudahan, Allah yang Maha Qadir, Allah yang Maha. Dan semua 9 Asmaul Husna tersebut kita gunakan untuk menjadi penghias doa-doa kita. Nah, karena di dalam ayat ini itu terkandung makna perintah. Setiap kita berdoa, hendaknya kita menggunakan Asmaul Husna. Itu ya, ini sedikit tafsir dari ayat tersebut. Terus dikatakan di sini, ini menjadi penguat apa yang sebelumnya disampaikan. Wa inna ma kurinat, dan sesungguhnya dia itu disambungkan, dikonekkan al jumlatu huna bil fa, jumlah tersebut dengan fa. Kenapa? Li'annaha, karena jumlah tersebut la tasluhu, tidak bisa antakuna menjadi fi'lan li syartin, untuk menjadi fi'il syarat. Tidak bisa menjadi fi'il bagi syarat. Artinya ini fi'il jawab maksudnya. Tidak bisa menjadi fi'il bagi syarat itu tidak bisa menjadi fi'il jawab. Maka apa konsekuensinya? Fawajaba, maka wajib kornuha bil fa. Maka wajib untuk disambungkan dengan fa. Terus dikatakan kaidah. Nah, kalau udah ada kaidah langsung digarisbawahi, langsung di-save dan dihafalkan. Apa kaidahnya dikatakan? Al-qaidah anna jawab syarti, bahwasannya kaidah berkata jawab syarat itu idza lam yasluh an yakuna fi'lan lisyarti, kalau misalkan jawab syarat itu nggak bisa untuk menjadi fi'il jawab bagi syarat yang dibilang sebelumnya, ta'ayyana qarnuhu bil fa, maka wajib untuk menyertakan fa. Nah, ini kaidahnya begitu. Baik, sampai di sini ada yang ketinggalan? Oke, nggak ada. Oke, lanjut. Wadzalika fi sab'ati mawadi'a ma'lumatin indahum. Jadi, para ulama katakan bahwa ada 9 tempat di mana kita wajib menggunakan fa ketika kita sebelumnya mendahulukan dia dengan fi'il atau dengan adawatul jazm, adawatul syarat. Ada 9 tempat. Nah, di sini disebutkan oleh Muhasyi, oleh Syekh Al-Hamidi tempat-tempatnya. Pertama ketika jumlah tolabiyah, kedua ketika jumlah fi'liyah, fi'ilnya fi'il jamid, terus ketiga adalah ketika ketemu sama qad, keempat ketika sama tanfis, kelima ketika sama lan, dan ketika sama ma, terus jar majrur, afan. Udah 7 tempat ini. Nah, ini adalah 7 tempat yang wajib mendatangkan fa kalau sebelumnya didahului oleh
apa yang disebut sebagai namanya adawatul jazm dengan menjazmkan dua fiil. Baik, tafadol. Kalau di sini ada pertanyaan berkaitan dengan ai, dengan ai. Jelas ya, insya Allah ya. Jadi ai di sini sebagai maf'ulun muqaddam, ya, maf'ul dia. Yuk berikutnya, yang kedua. Wa mata, mata di sini menjadi tempat ketujuh menjazmkan dua fiil. Artinya dia itu menanyakan soal di mana. Artinya kurang lebih gini, dimanapun kamu berada atau dimanapun kamu jumpai, dimanapun kamu temui, dimanapun kamu temukan, kurang lebih begitu kalau di bahasa kita. Dimanapun kamu temui, dimanapun kamu jumpai, dan lain-lain. Oke. Nah, coba kita lihat. Nahwu qauli syair adalah mata adha'il imamata ta'rifuni. Dimanapun aku meletakkan imamah, imamah itu peci. Peci kalau bahasa ibu saya itu udeng-udeng sih. Peci yang gede banget itu loh, yang biasa dipakai oleh Sultan Kekhilafahan Utsmani itu, yang konon katanya itu merupakan kain kafan. Nah, itu namanya imamah itu. Imamah. Nah, udeng-udeng gede itu namanya imamah. Oke. Nah, kalau pakaian khusus, uh, pakaian khusus, sebentar saya tunjukin dulu. Ini nih. Nih ya, sebentar ya saya coba kasih tahu. Ini pakaian kebanggaannya para pelajar Azhar. Sebenarnya ini banyak sekali terwarnai dengan ulama-ulama Turki. Nah, kelihatan ya. Nah, ini kurang lebih pakaiannya. Namanya Zai Azhari. Nah, kepalanya itu ini peci. Nah, peci sekaligus diselimuti dengan pakaian putih, sorban putih. Nah, sorban putih yang mengelilingi peci merah ini disebut sebagai namanya imamah. Oke, namanya imamah. Nah, sedangkan merahnya itu disebut sebagai namanya torbusyah. Torbusyah. Nah, sedangkan ini apa namanya si jubahnya ini gamisnya ini ya gamis namanya jubah. Nah, ini adalah apa namanya pakaiannya Al-Azhar. Pakaian yang digunakan oleh ulama-ulama Al-Azhar. Nah, di kalau ulama-ulama Suriah juga kayak gini juga pakainya mirip. Cuman dia bentuknya agak melingkar. Kalau ulama-ulama Suriah, ulama-ulama Libanon juga pun sama. Dia agak melingkar dia. Cuman ulama Azhar lebih lebih ini, lebih apa namanya, lebih simple ketimbang ulama-ulama Libanon atau ulama-ulama Suriah. Terus ulama-ulama Yaman tidak menggunakan torbusha, tidak menggunakan peci merah ini. Enggak, kopiah merah itu enggak. Dia menggunakan sorban yang dilipat-lipat. Yang lipatannya itu agak indah. Nah, itu konon katanya harus ada sanatnya juga, punya sanatnya itu sendiri itu. Nah, itu si apa namanya si imamahnya itu. Jadi masing-masing daerah itu punya punya imamahnya masing-masing. Nah, ini sekilas tentang imamah atau yang biasa digunakan oleh ulama-ulama Al-Azhar. Ini adalah pakaian apa ya? Pakaian kebanggaannya lah, kehormatannya seorang pelajar itu ketika menggunakan pakaian itu. Nah, itu sedikit ringkasan apa yang disebut sebagai namanya imamah.
Jadi kurang lebih imamah itu apa? Peci, udah gampangnya gitu aja. Peci. Nah, di sini dikatakan mata adai al imamata, manakala aku meletakkan imamah, maka ta'rifuni, maka kalian akan mengetahui keberadaanku. Akan mengetahui keberadaanku. Oke. Nah, ini adalah apa yang dikatakan oleh maaf, apa yang dikatakan oleh musonif kitab radhiyallahu taala anhu. Itu ya, contohnya itu. Terus lanjut i'rabnya udah kita i'rabnya kita tinggalin aja ya. Maksudnya gini, i'rabnya mudah kok ini mah. Apa namanya? Mata itu sebagai apa? Sebagai isim syarat dan dia itu sebagai apa? Sebagai zorof. Isim syarat sekaligus zorof. Nah, adau fiil plus fa'il. Imamah sebagai maf'ulun bihinya, ta'rifu sebagai jawabnya, jawab syaratnya, domah fa'il, nunnya sebagai nun wikoya, nun al-wikoya, dan ya-nya sebagai maf'ulun bihi. Nah, udah ya. Ini mudah kok, nggak sulit, nggak kayak yang tadi, nggak kayak yang sebelumnya. Ya, jadi adil imamata, aku meletakkan imamah dimanapun, maka kamu akan mengetahui keberadaanku. Itu kurang lebih makna ringkas dari apa yang dimaksud oleh bait syair ini. Oke, baik. Selesai kita di mata. Ada pertanyaan sampai sejauh ini terkait dengan mata? Nggak ada? Oke, yuk lanjut. Hmm. Ustadz yang fa Ustadz, ini ada catatan kayaknya dulu deh. Oke, apa tuh? Yang jawab syarat itu wajib dengan fa saat secara makna kalimatnya tidak menjawab syarat gitu ya Ustadz. Ya, betul. Tidak menjawab syarat secara langsung. Gitu kan? Oh, secara Mm-mm. Secara dengan langsung. fa. Mm-mm. Jadi ya jadi si fa itu maka menjadi wajib adanya dalam jawab syarat. Mm-mm. Nah, berarti tanpa secara langsung berarti hanya secara makna atau gimana Ustadz? Secara langsung itu coba lagi pertanyaan coba. Ulang lagi coba pertanyaannya. Kan tadi Ustadz bilang iya ini tidak menjawab tidak menjawabkan kalimat makna kalimatnya. Si jawab syarat ini tidak menjawab dari fiil syarat berarti kan Ustadz? Mm-mm. Nah, tadi Ustadz bilangnya iya tidak secara langsung. Nah, maksud secara tidak langsung itu baik secara lafalnya atau bagaimana Ustadz? Hanya maknanya aja. Gini. Yang dimaksud dengan secara langsung itu artinya jumlah yang menjadi jawab dari syarat itu membutuhkan perantara dulu. Artinya kan dia tidak langsung tuh. Tidak langsung. Nah, yang dimaksud dengan secara langsung itu kapan? Ketika jumlah dari jawab syaratnya itu tanpa perantara apapun. Sesuatu yang ada perantara itu pasti kan nggak langsung kan? Nah, ketika dia itu ada perantara, maka dia nggak langsung. Nah, terus pertanyaannya, apakah secara lafaz atau secara makna, Ustaz? Jawabannya secara lafaz. Langsungnya itu secara lafaz. Kalau makna insya Allah langsung dapat kok. Ada ataupun nggak adanya fa, langsung dapat kok pasti. Langsung kita dapati. Ya, gitu ya Mbak Ulan. Ya Ustadz, berarti ini apa namanya tadi kan kata Ustadz maknanya itu sudah menjawab secara, maksudnya bisa dibaca lah gitu ya, bisa terbaca bahwa si jawab
syarat itu yang pasti menjawab fi'il syarat secara makna. Nah, berarti kan kalau kita flashback yang waktu itu Ustadz bilang Ibnu Ajrum itu mengedepankan makna, Oke. Nah, berarti sebenarnya sifat ini pun tidak masalah ya ketika memang maksudnya si kaidah ini tuh tidak ini gitu Ustadz, tidak menjadi syarat wajib atau memang itu beda lagi pembahasannya. Ya gini aja deh, mungkin itu yang pernyataan saya dulu, mungkin gini deh, kita saya coba perbarui lagi, mungkin begini, Pak secara lafaz dia itu menjadi perantara jumlah yang akan datang berikutnya. Artinya secara lafaz jawab syarat itu tidak langsung secara lafaz itu menjadi jawaban atas fiil syarat yang telah disebutkan. Nah, terus berikutnya masalah makna. Masalah makna itu tidak punya pengaruh apapun terhadap si fa. Artinya fa itu ada atau nggak ada, tetap nggak dianggap. Gitu. Kayak dia itu kewujudannya itu nggak dianggap. Artinya secara makna ya insya Allah pasti akan langsung difahami kok. Ada atau tidak adanya fa. Nah, itu saya perbarui lagi aja Mbak. Pernyataan sebelumnya. Ya, secara makna fa itu keberadaannya tidak meniscayakan adanya makna baru. Itu secara makna. Secara lafaz, fa sebagai perantara untuk fiil yang tidak sesuai, untuk jumlah yang tidak sesuai dengan jawab syarat. Tuh. Untuk memenuhi. Emang kalau misalkan Pak Ustadz, maksudnya kenapa tidak memenuhi menjawab syarat gitu, tidak memenuhi untuk menjawab fiil syarat gitu Ustadz. Apakah memang ada syarat-syarat tertentu gitu Ustadz? Iya, ada syarat-syarat tertentu. Betul, ada syarat-syarat tertentu. Oh, ada syarat-syarat tertentu. Kemarin nggak saya bilang emang sekarang, karena itu nanti mungkin di next pembahasan aja, di pembahasan berikutnya. Ada syaratnya. Kalau untuk jawab syarat itu syaratnya 2. Kalau untuk fiil syaratnya 3. Kurang lebih gitu. Itu insya Allah. Berarti Gimana? Berarti dikatakan dia itu menjadi fiil sah, dikatakan fiil syarat, dan dikatakan jawab syarat, itu ada syarat-syarat tertentu kan Ustaz? Ya. Sehingga kan karena ada pengecualian gini dengan adanya fa gitu kan. Itu pasti ada. Betul. Ya, alhamdulillah. Ya, ada lagi yang lain? Ya, lanjut. Kalau tadi mata, sekarang ayana. Kalau tadi itu kapanpun, sekarang dimanapun. Afwan, astagfirullah. Kalau tadi dimanapun, mata ya tadi ya. Mata kapanpun ya. Nah, ayana juga artinya kapanpun juga. Kapanpun juga. Ayana juga artinya kapanpun juga. Nah, di sini katakan zorof zaman seperti mata. Nah, dikatakan di sini ayyama fa ayyana, dan dimanapun mata dilbihi arribhu tanzil. Maknanya adalah dimanapun kamu mendapatkan atau dimanapun kamu jujur, maka keuntungan itu akan turun kepadamu. Artinya keberuntungan, kesuksesan, kelanggengan itu akan turun kepadamu. Nah, ini makna dari bait syair tersebut. Jadi fa ayyana mata dilbihi, dimanapun kamu itu berbuat baik, jujur, itu arribhu
tanzil bihi. Maka keberuntungan itu akan turun kepadamu. Nah, ya, ini adalah makna dari bait syair tersebut. Oke, i'rabnya kayak gimana Ustadz? Ya, i'rabnya tadi ayana. Ayana di sini sebagai apa? Sebagai isim syarat. Dia sebagai zorof. Dimanapun. Terus ma di sini zaidah. Nggak punya faidah berarti. Ta'dil, kamu jujur. Kamu jujur. Ataupun ini sebagai fiil syaratnya. Fiil syarat sekaligus sebagai fa'ilnya. Bihi, bukan. Maaf. Fa'ilnya itu nanti. Maaf, saya keliru. Ini fi'il syarat, terus bihi, jar dan majrur, arrihu, kok ribah sih? Astagfirullahaladzim. Arrih, rih itu artinya angin. Rih itu artinya angin. Rih itu artinya angin. Tadi saya salah, keliru. Tadi pas saya murojaah juga, saya kira saya itu ribah. Taunya rih. Maaf. Rih itu artinya angin. Jadi gini, dimanapun angin itu dalam keadaan mu'tadil, dalam keadaan bagus, cocok, sejuk, maka tanzil, maka kamu berhentilah sejenak. Tanzil, maka kamu berhentilah sejenak. Ya, jadi dimanapun angin dalam keadaan sejuk, maka berhentilah, atau maka di situ akan ada kesejukan. Nah, ini kurang lebih makna dari bait syair tersebut. Tanzil artinya adalah di dalam cuaca begitu itu akan ada kesejukan. Ketika si angin itu dalam keadaan oke dan tidak membahayakan orang-orang yang ada di bawahnya. Ini bait syair yang disampaikan oleh musannif kita. Terus udah selesai, itu adalah ininya, i'rabnya. Terus berikutnya adalah aina. Aina ini sama kayak mata tadi itu. Cuman kalau mata tadi itu zorof zaman, sekarang aina itu zorof makan. Zorof makan. Zorof makan itu kayak di depan, di belakang. Nah, tapi kalau ini artinya itu dimanapun. Nah, gitu ya, dimanapun. Yuk. Contohnya kayak gimana? Contohnya adalah ainama takunu yudrikumul mautu. Dimanapun kamu berada, maka maut itu mengetahui keberadaan mereka. Aina di sini sebagai isim syarat, sekaligus zorof, berarti dia maf'ul fihi muqaddam. Takunu di sini sebagai apa? Sebagai fiil plus fa'ilnya. Dan takunu di sini berarti fiilnya itu bukan fiil nakis, tapi fiil tam. Kalau fiil tam itu berarti nggak perlu khobar. Nggak perlu khobar. Kalau fiilnya fiil tam. Tapi kalau fiil nakis maka perlu khobar. Nah di sini dalam ayat ini itu fiilnya fiil tam. Kananya kana yang tam. Jadi hanya perlu fa'il dan fa'il saja. Aina matakunu yudrik
kumul mautu. Maka kematian akan mengetahui mereka. Yudrik sebagai jawabnya, dan kafnya sebagai maf'ul bihi-nya, dan al-mautu sebagai fa'ilnya. Nah, itu. Itu aja. Nah, di sini kan dikatakan nih, li'annaha tamun wala tahtaju takunu lil khobar li'annaha tam, karena dia merupakan fiil yang tam. Yuk. Oke, ini adalah tentang aina. Yuk lanjut sekarang tentang anna. Anna di sini sama seperti aina tadi, dimanapun. Dimanapun. Yuk, ini sekarang kita lanjut ke bait syair lagi. Agak panjang ini bait syairnya. Semoga masih ada waktu. Yuk. Fa'asbahtu anna ta'tiha tastajir biha tajid hatoban jazalan wa naron ta'ajjaja. Yuk, coba kita ambil slide baru dulu. Kita tulis ulang apa bait syair yang tadi. Yuk, fa asbahta anna ta'tiha tastajir biha tajid hatoban jazalan. Tajid hatoban jazalan wanaron ta'ajjaja. Wanaron ta'ajjaja. Oke, yuk kita sama menggunakan pisau bedah nahwu yang tadi. Asbahta itu sama seperti kana wa akhwatuha. Artinya butuh isim dan butuh khobar. Nah, khobarnya sudah, isimnya sudah diketahui. Yaitu apa? Atta. Attanya nih. Ini isim dari asbaha. Selanjutnya mana? Selanjutnya kita butuh khobar. Khobarnya mana? Khobarnya sama kayak tadi. Khobarnya itu adalah yang panjang ini tadi. Tapi kita coba satu-satu dulu. Yuk. Anna itu merupakan isim syarat. Sekaligus jadi zorof. Ta'tiha. Ta'tiha ini sebagai fiil dan fa'il. Fiil plus fa'ilnya. Fiil dan fa'il. Terus lanjut, sekarang tastajirha, tastajir biha. Di sini musonif kitab bilang kata ini merupakan badal. Badal dari sebelumnya. Jadi, fa'asbahta, maka sesungguhnya maka kamu menjadi dimanapun ta'tiha, dimanapun kamu datang, tastajir, dan kamu meminta, dan kedatangan kamu itu, ya gitu ya, dan kedatangan kamu itu tastajir biha, dan kedatangan kamu itu meminta perlindungan. Anna ta'tiha, dimanapun kamu datang dengan sesuatu tersebut, dan kamu serta meminta perlindungan kepada hal tersebut, tajid, maka kamu akan dapati di sini itu adalah fiil jawabnya, hatoban, kayu bakar, jazalan yang besar.
serta naron dan api, api kok air, dan api yang taat jaja itu yang menyala-nyala, api yang menyala. Nah, tajid sebagai fiil dari jawab tersebut. Hatoban jazalan ini sebagai maf'ul bihi dari tajid. Naron ta'ajjaja sebagai atof dari si hatoban jazalan ini. Nah, kesemuanya ini adalah khobar dari asbaha. Khobar dari asbaha. Nah, ini dia khobarnya. Nah, artinya sekarang kamu menjadi orang yang dimana kalau kamu datang untuk meminta perlindungan, maka kamu akan mendapatkan sesuatu yang kamu minta tersebut. Kurang lebih itu makna bait syairnya. Jadi sekarang kamu menjadi orang yang dimanapun kamu datang untuk meminta perlindungan, maka kamu akan dapati tajid, maka kamu akan dapati hatoban jazalan wanaron ta'ajjaja. Maka kamu akan mendapati perlindungan apa permintaan permohonan kamu itu akan langsung dipenuhi. Nah, ini adalah apa yang disebut sebagai namanya fiil atau syahid dari anna. Anna. Ya, dimanapun kamu berada. Ya, sampai di sini coba ada pertanyaan nggak? Ustadz, Mm-mm. makna dari syair itu kadang disimpulkan sendiri juga ya sama Iya, lewat, baca. betul. Lewat, gini. Penyair itu, Mbak, dan hampir semua penyair, syair yang bagus itu tidak pernah ditafsirkan oleh penyairnya sendiri. Oh, Tidak pernah. Kenapa? Karena penyair karena yang penyair inginkan adalah pembaca dan pendengar itu berimajinasi dengan apa yang dia sampaikan. Dan keindahan seseorang penyair atau keindahan sebuah puisi atau sebuah syair itu terletak dari banyaknya tafsir orang-orang yang mendengarnya. Atau bahasa sekarang itu kayak radio. Radio itu kan kayak apa? Mind of theater ya, kalau nggak salah ya saya. Kalau saya salah, tolong dikoreksi. Nah, mind of theater itulah yang membuat radio itu digemari banyak orang. Nah, sama syair itu seperti main teater. Dia sengaja dibuat untuk orang itu menafsirkan sendiri masing-masing. Semakin orang itu bisa berfantasi dengan syair-syair tersebut, maka akan semakin indah nilai dari syair tersebut. Karena orang yang punya jiwa bahasa yang peka lah, yang mampu tersentuh dengan syair tersebut. Kalau orang yang nggak punya jiwa bahasa, ya mungkin akan menganggap syair tersebut ya udah biasa aja gitu. Nah, artinya juga di sini berarti tadi mau menguatkan yang tadi, berarti Ustadz, berarti tafsir syair itu juga dari kita sebagai pembaca. Ya, tafsir kita sebagai pembaca. Mungkin nggak Ustadz nanti akan dijumpai kalau misalkan i'rab saya itu nggak sesuai dengan i'rabnya Syekh Ahamidi atau Syekh Kafrawi. Mungkin saja bisa. Kalau misalkan Mbak Wulan dan kita semua bisa mendatangkan hujah dari alasan kenapa kok kita agak berbeda dari beliau. Tapi kalau nggak bisa mendatangkan hujah ya mohon maaf tertolak gitu. Nah, itu ya, itu mungkin jawaban yang bisa saya sampaikan. Oke, ada lagi yang lain? iya Ustadz, karena Ah, tadi dimenai sama Ustadz itu kan hal positif ya, atau negatif Ustadz tadi? Khawatir saya salah. yang mana yang mana? Nah dari ini syair yang panjang ini. Oh, syair yang panjang ini ya.
Kalau di tafsirannya Kafrawi positif. Positif ya. Mm-mm. Soalnya ini ada pemaknaan yang lain tuh, seperti halnya meminta tolong kepada orang malah dapat masalah yang lebih besar gitu. Makanya kan tadi ada Oh, api yang nyala-nyala. ya mungkin bisa jadi. Bisa jadi kayak gitu Kan itu juga. maknanya. Karena kalau secara makna, tadi yang udah saya sampaikan, tajid artinya adalah mendapati, hatoban kayu bakar, jazalan itu besar, naron dan api, ta'ajjaja itu yang menyala-nyala. Nah, tergantung nanti konteksnya apa. Nah, itu nanti ilmu balaghah yang akan menghukumi itu. Yang akan menghukumi, oh, hatoban jazalan itu kalau dalam bahasa Arab itu maknanya ini. Oh, naron ta'ajjaja itu dalam bahasa Arab itu maknanya ini. Nah, itu bisa merujuk ke ilmu balaghah. Lebih tepatnya ketika kita belajar ilmu bayan. Untuk setiap dalalah yang disampaikan seorang penyair itu. Itu kalau misalkan kita mau mendalami lebih detailnya lagi. Hmm, ya, ada lagi pertanyaan yang lain? Silakan. Berarti nanti multi tafsir ya Ustadz ya. Pasti. Dan disitulah Tapi letak dengan letak keindahannya. hujahnya, tapi dengan hujah yang berbeda gitu Ustadz. Maksudnya Mm-mm, maksudnya betul. hujahnya gitu. Betul. Berarti sebebas itu ya Ustadz. Maksudnya untuk asalkan tadi kan dengan ketentuan dia tahu hujahnya gitu kan Iya, Ustadz. tahu Itu hujahnya dan nggak bebas. menyalahi kaidah. Oke dah. Heeh, Oke. Ya, ada lagi yang ya tadi lah main of theater lah bahasanya mungkin ya tadi ya. Semoga saya nggak salah tadi. Main of theater sama kayak radio syairin. Kan udah saya kemarin bilang juga kan. Jadi orang-orang penyair-penyair itu syair, jualan syair mereka. Gitu. Yuk, nggak ada? Lanjut ya. Sekarang ke Haitsuma. Haitsuma. Itu kita lewatin aja syair yang berikutnya karena syair di situ untuk membantah kalimat ta'ajjaja yang tadi disampaikan. Udah kita tinggalin aja karena itu hanya sebatas bantahan saja dan apa namanya saya rasa juga nggak terlalu penting untuk disampaikan karena faedahnya cuma sedikit untuk kita dapatkan. Kalau misalkan kita bahas itu lebih panjang lagi. Ya sekarang Haitsuma dan ini menjadi pembahasan terakhir ya insya Allah menjadi pembahasan terakhir. Haitsuma artinya Haitsuma itu sama seperti Anna dan Aina dimanapun. Dikatakan di sini haitsuma tastaqim dimanapun kamu istiqomah yuqaddir lakallahu najahan. Ya salam. Dimanapun kamu istiqomah di sebuah tempat, maka Allah akan takdirkan kamu apa? Najahan. Kesuksesan. Fi gobiril azman. Di gobir di sini kita cek dulu coba maknanya apa. Khawatir saya salah nanti. Gobir di sini maksudnya adalah mustakbal di masa depan. Oke, dimanapun kamu istiqomah di suatu tempat, di suatu program, di suatu ma'had, di suatu tempat apapun itu, dimanapun kamu istiqomah, nah gitu ya, yuqaddir lakallahu najahan, maka Allah akan mentakdirkan untuk kamu sebuah kesuksesan fi ghabiril azman di masa yang akan datang. Dan ini benar banget apa namanya syair ini. Karena orang yang istiqomah itu orang yang paling baik nasibnya karena dia berhasil untuk melawan hawa nafsunya untuk iltifat untuk toleh-toleh. Karena orang yang toleh-toleh itu nggak akan pernah berhasil katanya. Orang yang apa namanya nggak istiqomah itu nggak akan pernah sampai kepada tujuan. Ya,
Itu apa namanya? Sedikit sebaik syairnya. Artinya gini, saya bilang begini. Artinya ketika kita belajar, Mbok Yu sampai selesai gitu loh. Udah, ini udah hampir setengah jalan nih. Ini kita setelah selesai ini 2/3, 2/5 sudah kita lewati. Tinggal 3/5 lagi dari kitab ini akan selesai. Artinya ya sudah istiqomahkan saja. Insya Allah, Allah akan berikan kemudahan. Waktu, harta, tenaga, eh, keistiqomahan, dan pintu pemahaman. Nah, itu ini sekaligus nasihat penutup dari majelis hari ini. Haitsu matastaqim, dimanapun kamu istiqomah, yuqaddir lakallah, maka yuqaddir di sini sebagai jawab syarat, laka jar dan majrur, Allah sebagai fa'ilnya, dan najah sebagai maf'ulun bihi-nya. Fi gobiri al-azman, gobir menjadi majrur, al-azman menjadi mudhof ilaih dari kata gobir. Ya, haitsu matastaqim, haitsu itu adalah isim syarat sekaligus jadi zorof. Tastaqim itu fiil plus fa'il. Terus yuqaddir sebagai jawab, laka Allah fa'ilnya, najahan maf'ul bihinya, fi jar gobir majrur azman mudofun ilaih dari kata gobir. Nah, ini mudah. Terus berikutnya kaifama. Kaifama di sini ulama atau Ibnu apa namanya Syekh Hasan Kafrawi bilang ini nggak ada kalau menurut sebagian ulama. Tapi menurut Kufiyin ini ada. Kenapa? Karena kata Syekh Hasan Kafrawi mereka sudah beliau sudah nyari, nggak ada satupun dalil yang menunjukkan bahwa kaifama itu bisa menjadi jawab syarat dan fiil syarat dan jawab syarat. Ini adalah pernyataan dari Syekh Hasan Al-Kafrawi. Dan terakhir, dan ini khusus untuk kata idz. Wa idza fi syi'ri khosotan, yaitu adalah kata idza. Wa idza fi syi'ri khosotan. Ya, terakhir banget ini. Terakhir ada kata idza. Nah, idza di sini itu dia akan bisa menjadi alam atau menjadi adawatul jazmi ketika di syair saja. Kalau misalkan dia ada di prosa atau ada di teks, maka dia nggak bisa menjadi fiil yang menjazmkan. Karena umumnya idza itu kalau di prosa atau di teks dia menjadi apa? Menjadi zorof. Tapi kalau di sini dia bisa kalau di syair maksudnya dia bisa menjadi adawatul jazm. Nah, itu ya. Yuk, contohnya gimana? Contohnya adalah wa idza tusibaka khososotun fatahammali. Dan kalau misalkan kamu mendapati khososotun itu musibah, maka fatahammali, maka hendaknya kamu bersabar. Fatahammali, hendaknya kamu bersabar. Itu coba di amplop sana. Oh, gitu. Ini ya. Ini Neng. Ya, wa idza tusibaka khososotun, dan kalau kamu mendapati khososoh, kesulitan fatahammali, maka hendaknya kamu bersabar. Nah, ini ada apa namanya? Istagni ma'agna karabbuka bil ghina. Maka kamu cukuplah dengan apa-apa yang telah Rob kamu telah cukupkan. Oke. Maka
cukupkanlah dengan apa-apa yang telah Allah cukupkan kepadamu dari sebuah kekayaan. Nah, ini maksudnya berarti khososoh di sini itu dimaknai sebagai sebuah kemiskinan dan kemelaratan. Jadi bersabarlah, kata penyair tersebut. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, dan kata Syekh Hamidi bilang walhamdulillahi rabbil alamin. Ya, alhamdulillah kita sudah tuntas di bab yang paling panjang ini, dan kita dengan berakhirnya ini berarti 2/5 dari kitab ini sudah berhasil kita tuntaskan. Tinggal 3/5 lagi. Insya Allah itu akan berjalan lebih cepat. Biiznillah, karena yang panjang ini sudah kita lewati semua. Yuk, sampai di sini coba. Ada pertanyaan? Kalau ada diskusi, silahkan. Kalau ada pertanyaan silahkan. Kalau nggak ada kita tutup. Nggak ada ya? Oke. Alhamdulillah, dengan berakhirnya ini berarti 2/5 dari kitab ini sudah kita tuntaskan. Kita berdoa, kita masuk ke bab yang baru besok, bab marfuat. Saya jamin, insya Allah ini akan lebih mudah, akan lebih kayak seluncuran. Karena ini hanya membahas seputar sesuatu yang sudah pernah kita kaji sebelumnya, ditambah dengan beberapa pendetilan. Terutama nanti di bab mansubat. Bab marfuat ini termasuk bab yang mudah. Mungkin nanti yang panjang itu ketika kita bahas tentang tawabi. Tapi kalau nanti misalkan tadi khobar, terus mutada, fa'il, naibul fa'il, dan lain-lainnya, insya Allah, biiznillah, dengan izin Allah, itu akan sangat mudah untuk kita gapai. Ya, biiznillah. Ya. Sudah, itu aja dari saya. Barakallahu li wa lakum. Kurang lebihnya mohon maaf dan pada Allah saya mohon. Kita tutup dengan ucapan bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa kafatul majlis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan kalau ada yang mau silakan. Kalau ada yang mau duluan juga, silakan. Nanti hari Sabtu saja ya Ustadz. Ini dua hafal wazannya, dua wazan Oke. Ustadz. Oke, baik. Ya sudah kalau gitu. Ya sudah. Jazakumullah khairan, Ustadz. Ya, Minggu depannya Ustadz. ya, insya Allah, Bu.